datang di podcast kami dengan saya Resya Filia. Hari ini kita akan ngobrol tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional dan revolusi besar dunia dan pembentukan paham keindonesiaan. Nah, yang pertama kita akan kenalan nih bersama mereka. Siapa-siapa aja sih mereka ini? Halo, kenalin nama aku Karin sebagai narasumber di sini. Halo, nama aku Tania sebagai narasumber juga. Nama aku Sylvira sebagai narasumber juga. Nama aku Anjolo sebagai narasumber juga. Nama saya Rizky Fadila. Yang pertama, aku mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan perlawanan terhadap kolonialisme itu? Jadi itu adalah sebuah bentuk perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan sebelum tahun 1908. Oke, ini aku mau nanya lagi juga. Mengapa perlawanan pada masa itu bersifat lokal dan kedaerahan? Nah, komunikasi antar daerah masih sangat terbatas dan juga transportasinya yang sulit, dan setiap daerah dipimpin oleh tokoh yang berbeda-beda. Mereka membela daerahnya masing-masing, bukan Indonesia sebagai satu kesatuan. Ada juga nggak sih ciri-ciri utama perlawanan sebelum 1908 itu? Ya. Pertama, mereka masih menggunakan senjata tradisional dan tujuannya mempertahankan daerah masing-masing, bukan kemerdekaan nasional, dan juga banyak dipicu oleh pajak ketat, monopoli dagang, dan kerja paksa. Ya. Mengapa perjuangan tradisional mudah dikalahkan oleh penjajah? Karena senjatanya masih tradisional dan juga strateginya terbatas, tidak ada kerjasama antar daerah lain, sedangkan penjajah itu memiliki senjata yang modern, organisasi militer yang kuat, dan juga informasi intelijen yang lebih lengkap. Oh gitu, bagus nih jawabannya. Tapi aku masih mau nanya, apa aja sih faktor yang memicu perlawanan rakyat pada masa itu? Coba itu ada pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, terus tuh perdagangan monopoli, bahkan sistem kerja yang lemah. Ada nggak contoh perlawanan daerah yang paling dikenal dan apa hasilnya? Ada banget nih, ada di Aceh pada tahun 1872 sampai 1904. Nah, perang ini tuh Aceh melawan Belanda. Nah, di situ Aceh sudah mengeluarkan semua strategi terbaiknya untuk melawan Belanda, tapi tetap aja Belanda menang di perperangan antara Aceh itu. Nah, ada juga di daerah Ponorogo nih, di Ponorogo nih tahun 1804 sampai 1830. Nah, di perang ini juga Ponorogo itu udah ngeluarin semua strategi yang bagus, udah pokoknya heroik dan panas banget lah peperangan itu pada saat itu. Tapi tetap aja Belanda itu berhasil ngalahin Ponorogo, bahkan pemimpin di Ponorogo pada saat itu berhasil ditangkap. Ada nggak perbedaan dari perang Aceh, perang di Ponorogo dan perang Banjar itu? Ada, kalau di Aceh itu berjuang melawan invasi dari Belanda. Kalau di Ponorogo itu Belanda ingin merampas sistem politik yang ada di Ponorogo. Sedangkan di Banjar itu mereka dipicu karena kekuasaan kerajaan yang ada di Banjar. Jadi Belanda itu pengen banget menguasai seluruh hasil kerajaan yang ada di sana. Iya. Ada nggak kelemahan terbesar perlawanan Indonesia pada masa itu? Ada banget. Nah, dahulu kala itu Indonesia belum sekuat sekarang. Makanya mereka juga masih dibagi dari beberapa daerah kan. Nah, jadi dari pemimpin-pemimpin daerahnya tersebut itu mereka masih ingin memperkuat sistem daerahnya, bukan dari sistem politik. Jadi mereka itu masih gimana ya ngomongnya? Masih pengen daerahnya yang berkuasa daripada Indonesia. Jadi mereka tuh kalah di militer, kalah di tujuan. Jadi ya itu makanya Belanda itu berhasil, atau nggak penjajah nih ya, berhasil tundukin Indonesia karena Indonesia lemah dalam sistem sosial. Oke. Aku mau nanya lagi nih ke narasumber ketiganya. Walaupun perang Indonesia itu banyak gagal, ada nggak makna dari perlawanan tersebut? Ada. Yang pertama, menunjukkan bangsa Indonesia tidak pernah menerima penjajahan. Yang kedua, menjadi contoh keberanian dan ketangguhan melawan penindasan. Yang ketiga, yang menjadi inspirasi munculnya kesadaran nasional pada generasi selanjutnya. Iya. Nilai perjuangan apa aja yang bisa diterapkan oleh generasi muda zaman sekarang sih, kayak Gen Z gitu?
nilai keberanian, solidaritas, persatuan, serta semangat mempertahankan keadilan. Generasi sekarang bisa menerapkan dalam bentuk kerjasama, cinta tanah air, dan menolak ketidakadilan. Ah iya. Ada lagi nih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan revolusi besar dunia? Revolusi besar dunia adalah perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial di negara lain yang ikut mempengaruhi munculnya keadilan nasional di Indonesia. Contohnya seperti revolusi Amerika, Prancis, dan industri. Oh. Ada nggak pengaruh revolusi Amerika itu terhadap Indonesia? Revolusi Amerika mengajarkan bahwa rakyat bisa merebut kemerdekaannya dari penjajahan. Ini memberikan inspirasi bahwa penjajahan bukan suatu yang harus diterima selamanya. Oke, ada lagi nih pertanyaan narasumber keempat ya. Bagaimana revolusi Prancis itu dapat mengaruhi pemikiran Indonesia? Oke, jadi revolusi Prancis memperkenalkan gagasan liberté, égalité, fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini menginspirasi tokoh Indonesia untuk memperjuangkan persamaan hak dan kemerdekaan. Ada nggak dampak revolusi industri bagi Indonesia itu? Ada. Revolusi industri membuat Belanda semakin mengeksploitasi Indonesia untuk bahan baku dan tenaga kerja. Namun di sisi lain, teknologi baru meningkatkan komunikasi dan pendidikan yang akhirnya membantu lainnya kelompok terpelajar Indonesia. Apa ada kaitan revolusi dunia dengan munculnya organisasi modern di Indonesia? Jelas ada. Revolusi dunia memperkenalkan ide modern seperti nasionalisme dan demokrasi. Tokoh Indonesia yang belajar dan membaca memperkembangkan dunia menjadi terdorong membentuk organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam untuk perjuangan yang lebih terarah. Apakah ada paham-paham yang masuk ke Indonesia tuh menjelang abad ke-20? Untuk paham-paham di sini ada 6. Yang pertama nasionalisme, yang kedua liberalisme, ketiga demokrasi, yang keempat sosialisme, dan yang terakhir islamisme. Oke, ini ada 4 pertanyaan terakhir ya buat narasumber kelima kita. Bagaimana nasionalisme tumbuh di Indonesia? Nasionalisme tumbuh ketika rakyat mulai merasa sebagai satu bangsa yang memilih nasib dan tujuan yang sama, bukan sekedar kelompok kedaerahan. Oke. Mengapa paham-paham baru itu membuat perjuangan lebih terorganisasi? Karena paham tersebut memberi pandangan baru tentang cara berjuang, bukan dengan perang fisik, tetapi dengan cara organisasi, pendidikan, kesadaran rakyat, dan perjuangan politik. Bagaimana sih transformasi perjuangan terjadi dari tradisional ke modern gitu? Perjuangan awal berbentuk lokal dan senjata tradisional. Setelah munculnya pendidikan modern dan pengaruh revolusi dunia, bangsa Indonesia mulai berjuang melalui organisasi nasional yang lebih struktur seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Oke. Apa relevansi sejarah ini bagi kita hari ini? Relevansinya sangat besar. Kita belajar bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa. Tanpa persatuan, perjuangan mudah dipatahkan. Dengan persatuan, Indonesia akhirnya bisa meraih kemerdekaan. Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya pada hari ini ya guys. Sangat bermanfaat ya untuk kita generasi Gen Z gini bisa mengetahui sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton semuanya. Assalamualaikum.